Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu meminta bimbingan dan hidayah darinya supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang organisasi daripada imamah, di mana ketika Nabi mengaitkan imamah ke urusan agama, maka kita sebagai pemeluk agama Islam harus membahas imamah. Nabi mengatakan bahwa agama itu tidak akan tegak kecuali ada 12 khalifah. Jadi kekhilafahan telah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan pembahasan imamah, kita mendapatkan perbedaan pendapat, dan untuk bisa memahami dengan detail tentang perkara imamah, marilah kita menyebutkan berbagai definisi yang disebutkan oleh ulama-ulama teolog. Sebelum kita menyebutkan definisi ini, saya akan menyebutkan kata imam secara bahasa. Imam itu artinya sesuatu yang di depan, yang diikuti. Makanya imam itu bisa digunakan untuk seseorang atau kitab atau apapun yang dijadikan oleh seseorang sebagai panutan, sebagai contoh. Terkait dengan definisi imamah, kita bisa mendapatkan berbagai definisi. Di sini disebutkan sampai ada 4 definisi. Definisi yang pertama mengatakan al-imamah riyasatun 'amatun fi umurid dini wad dunya. Imamah itu adalah kepemimpinan universal, umum, terkait dengan perkara agama dan dunia. Kemudian yang kedua, al-imamatu khilafatur rasuli fi iqamatid din, bihaitsu yajibu ittiba'uhu ala kafatil ummah. Imamah adalah satu jabatan sebagai pengganti daripada Rasul dalam menegakkan agama, di mana semua umat harus mengikuti khalifah tersebut. Kemudian ada pendapat yang mengatakan imamah adalah pengganti daripada Rasul untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia. Kemudian definisi yang terakhir adalah mengatakan al-imamah riyasatun 'amatun diniyatun mustamilatun ala targhibi umumin nasi fi hifdhi masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah wa zajrihim amma yadurruhum bihasabiha. Jadi imamah merupakan kepemimpinan umum yang bersangkutan dengan agama, yang mencakup satu, pemberian motivasi kepada seluruh umat manusia untuk menjaga agama dan dunianya, dan memberikan peringatan kepada umat supaya menjauhi sesuatu yang membahayakan. Jadi kalau kita amati berbagai definisi yang kita
sebutkan, kita memahami bahwa imamah adalah satu kedudukan tinggi yang mengatur agama dan dunia umat Islam. Terkait dengan hakikat imamah, kita juga bisa mendapatkan perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa imamah itu masuk ke dalam pembahasan furu'uddin, cabang-cabang agama. Ada yang mengatakan bahwa imamah itu masuk ke dalam pembahasan teologi. Tolak ukur pembahasan teologi atau pembahasan cabang-cabang agama adalah, kalau pembahasan teologi, maka pembahasan ini berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berkaitan dengan syariat, berarti perbuatan ini berkaitan dengan manusia. Ghazali, salah satu ulama besar kaum muslimin, mengatakan, i'lam anna an-nazara fil imamah laysa min fannil ma'qulat bal min al-fiqhiyat. Pembahasan imamah itu bukan masuk ke dalam pembahasan rasional, bahasan teologi maksudnya, tapi pembahasan fikih. Kemudian Amudi beliau mengatakan, wa'lam anal kalama fil imamah laysa min usulid diyanat. Pembicaraan tentang imamah itu tidak masuk ke dalam dasar-dasar agama. Jadi ada sebagian ulama yang memang memasukkan pembahasan imamah ke dalam pembahasan fikih. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembahasan imamah tidak bisa kita masukkan ke dalam pembahasan fikih, karena pembahasan imam merupakan pembahasan yang sangat urgen yang harus kita bahas dalam teologi. Nanti kita akan membahas bersama bagaimana perbedaan ulama terkait dengan imamah. Apakah seorang imam, seorang khalifah itu harus ditentukan oleh masyarakat, atau imamah ini tidak boleh ditentukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang sifat-sifat seorang imam. Terkait dengan sifat-sifat seorang imam pun para ulama teolog berbeda. Ada satu pembahasan yang disebutkan oleh Iji. Beliau adalah ulama masyhur yang berkecimpung dalam bidang teologi. Beliau mengatakan bahwa mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seorang imam itu harus mujtahid. Mujtahid adalah orang yang bisa memahami ajaran-ajaran agama dengan baik. Artinya dia mampu memahami ajaran-ajaran agama dengan menuju kepada Al-Quran, menuju kepada hadis, tanpa ia mengikuti ulama yang lain. Jadi dia memiliki pendapat sendiri, artinya mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Mujtahidun fil usuli wal furu' liyaquma bi umuriddin. Jadi seorang imam, kata beliau, kata Iji ini, harus seorang mujtahid. Kenapa? Karena seorang imam itu bertugas untuk menegakkan agama. Lah bagaimana mungkin seorang imam, seorang khalifah, dia tidak mengetahui tentang dasar-dasar agama dan syariat, sedangkan tugasnya itu menegakkan agama. Penegakan agama itu tidak akan bisa terwujud tanpa pengetahuan terhadap agama tersebut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang agama, baru kita menegakkan agama tersebut. Makanya Iji mengatakan bahwa seorang imam itu harus mujtahid
di dalam perkara-perkara akidah dan perkara-perkara syariat. Kemudian seorang imam juga bisa mengerti tentang perpolitikan, tentang bagaimana mengatur umat. Kemudian imam itu harus berani. Kenapa berani? Karena hanya orang yang berani yang mampu untuk menjaga agama. Di saat ada musuh-musuh yang ingin menghancurkan agama dari dalam, atau musuh-musuh yang ingin menghancurkan kaum muslimin, maka khalifah ini harus berani untuk melawan musuh-musuh ini. Makanya Ijma mengatakan bahwa salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam adalah syuja', berani. Kemudian ada berbagai sifat yang disebutkan oleh Ijma, insyaallah kita akan sempurnakan penjelasan beliau di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.